curkat sama Raja Mesir. Di daerah mana nih? Nggak bisa nunjukkan. Letak keturunan Ismail alaihissalam di Mesir. Artinya ini udah dusta nih. Bohong gitu. Yang lebih parahnya lagi, yang dikorbankan Ishak. Usia 2 tahun, ingat. Usia 2 tahun di sapi. Ya. Ishaknya ini disuruh ngebawa kayu bakar ke atas bukit. Usia 2 tahun. Mati nggak, Bang? Ngawur itu. Iya. Artinya di sini secara keseluruhan kitab ini distorsi. Artinya ada penambahan, ada pembolak-balikan, kemudian ada kisah-kisah yang nggak masuk di akal. Bahkan Nabi Ibrahim digambarkan kalah sama ayam karena mengusir anak kandungnya dan istrinya sendiri tanpa diantar naik Gojek. Kalah lu sama ayam aja kalau hujan itu ya dilindunginya, Nah, itu ya, ada ayat itu ya yang Yakub berkelahi dengan Tuhan, kalah Tuhan sama Yakub. Parah lagi. Jadi bagaimana mereka mengatakan itu budak itu salah. Nah, lalu dapat dari manakah Hagar ini? Pakai targum Rabi Yahudi. Saya salahkan juga. Hagar ini dapat dari mana Ibrahim alaihissalam? Wallahu a'lam ya. Karena nggak ada di Quran, nggak ada di hadis. Saya orang Islam. Iya, betul. Berarti jawaban Gitu. Abang wallahu a'lam ya, Bang ya. Oh iya, nggak ada keterangannya. Yang jelas dia nikah. Semangat. Berarti dalam arti kata kalau kita dipertanyakan tentang hal ini, kita nggak boleh keluar daripada kepercayaan kita, yaitu wallahu a'lam. Kita nggak tahu sama sekali. Maksud Bang Tristan itu begitu. Iya, memang nggak ada, Bang. Kecuali ada riwayatnya. Kalau ada saya percaya Abang. Abang nggak ada dalil. Jadi kalau dari itu, kalau Abang berdalil, kalau dari silsilah raja-raja Firaun, Bang, dia adik Bang. Pangeran Senusret 1, cucunya Amenhotep 2. Amenhotep. Amenhotep. Iya, cucunya Amenhotep 2, adiknya Pangeran Senusret 1. Ya. Abang dapat data itu ya terserah Abang lah. Dari silsilah ya, bukan riwayat, agama, bukan riwayat ya. Itu Bang. Agama kan. Misalkan Abang ini loh, Abang ini, Tristan, Uru itu saya dapat dalil nih, gini. Saya ikut Abang. Selagi saya nggak punya dalil yang lain, saya harus ikut Abang. Begitu dalam agama Bang. Oh ini sholat, ini kunut nih, subuh kunut. Saya dapat dalilnya nih, Pak Tristan. Mana? Oh iya. Ada dalilnya. Saya cek sohe. Ya udah saya ikut Abang. Itu di agama tuh Bang. Selagi saya nggak punya dalil lain. Maka ketika dalilnya nggak ada Hagar ini anaknya siapa, ya udah nggak ada. Wallahu a'lam. Apakah saya harus mengimani kitabnya Yahudi? Oh enggak mau saya. Masa Tuhan istirahat kayak kudi? Oh enggak. Udah aja. Ya benar. Paham maksudnya. Maksudnya kalau Bang Dewa dapat literasi dari lain, yang tapi nggak ada di dalil, itu terserah Abang. Jadi kita mengikuti dalil, maksudnya Bang Tristan itu gitu. Iya benar, karena Al-Quran itu bukan biografi, tapi wahyu. Ya, betul. Kalau dijadikan jadi untuk kisah-kisah itu tadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan ditulis dengan suatu kisah saja. Tapi kapan dia menikah, anak siapa ininya, ada juga yang bicarakan betul katanya tadi anak dari Raja Mesir. Ya, yang diambil sama Firaun kan. Di situ dikatakan seperti itu. Lalu diberilah suatu hadiah dari si Sarah ya, Sarah. Dikasihlah Sarah itu tadi. Dikasih Hajar itu sendiri. Kisah di sana itu gitu. Kalau di Islam kan dulu ya saya dengar dari para guru ya. Lalu Nabi Ibrahim mengambil satu istri lagi bernama Hajar. Dah gitu aja. Dari mananya guru tuh nggak nyebutkan. Ya betul. Nggak ada. Dia pun si gurunya juga nggak mungkin sembarangan. Mungkin nggak ada keterangannya. Gitu.
Ya secara logika kalau kita berpikir yang dikurbankan itu si Nabi Ismail alaihissalam itu sendiri usianya anak pertama, kan ada di situ anak tunggal. Yang namanya anak tunggal itu kan anak satu-satunya. Saat dia masih kecil, masih balita kan itu disuruh kurbankan. Coba Jadi kalau di kitab 17 itu loh Pak Firman. iya, Andaikan Ismail diperkenankan hidup di hadapan. Artinya di sini Nabi Ibrahim alaihissalam sudah paham Ismail harus disembelih. iya. Andaikan Ismail, kan itu tuh harus. Dan sebenarnya memang Ismail yang dikorbanin. Ternyata ini ketika di Kejadian 2 nomor 2 kok jadi Ishak, ini kan lucu gitu. Koplak gitu. Usianya aja terpaut jauh. Ya, dari hasil penelitian dari seluruh cerita ini, maka Hagar yang dikatakan budak itu dusta. Selesai. Nggak bisa dipercaya gitu. Bisa. Dari Islam. Nggak, bahkan kalau abang seorang sejarawan, peneliti, pasti kebingungan nih. Pasti akan mencoret dari awal sampai akhir bisa tersebut. Coret. Gimana bang? Betul, Bang. Dan juga itu kan ayatnya juga seperti Yakub berkelahi dengan Tuhan. Kalah Tuhan sama Yakub. Itu wasitnya dulu ini bang, Pak Filsuf Bugis ini wasit. Ada itu ayatnya itu. Ada. Berkelahi. Ya. Tapi ya waktu dalam bentuk malaikat katanya. Yang jadi masalah kita apa namanya, anggaplah itu salah ya, bukan cuma malaikat. Tetap salah juga bang. Masa malaikat gulat sama manusia menang? Andaikan itu malaikat. Malaikat itu Nabi SAW katakan itu ya, kepalanya itu menghujam ke langit, kakinya menghujam ke bumi, sayapnya dari timur sampai barat. Yang jadi masalah itu untuk saudara-saudara kita di sana itu, kenapa mereka itu harus merebutin saya, coba? Iya ya. Jangan diperebutin saya. Pada mulanya firman. Ya, benar Pak Guru. Ini firman yang menjadi manusia ya salah satu. Ini firman yang hidup. Firman ini. Firman yang menjadi daging. Jadi trending topik saya jadinya. Di Zoom, di TikTok, jadi trending topik. Jadi Bang Tristan kan sering berdebat sama tetangga sebelah ya kan temannya. Saya pernah mendengar waktu saya lewat-lewat lah, yang disembelih ini katanya ada yang katanya ya, kalau dari mereka tuh katanya si Ishak, kalau kan dari kita kan si Ismail. Jadi di situ kayaknya seperti ada perdebatan yang memang agak panjang gitu. Ismail bang. Anggaplah Ishak. Dari kita anggap dulu Ishak, bang. Makanya diskusinya itu anggaplah dulu kan enak. Jadi iya. Itu yang dibilang perjanjian sunat bang. Iya. Iya paham. Jadi gini, paham. Jadi gini, katanya yang dikorbankan itu Ishak. Sebenarnya distorsi yang saya kasihkan tadi ya, ini anak usia 2 tahun harus bawa kayu bakar ke atas bukit. Itu kan mati satu. Ya. Yang kedua lagi, kenapa mereka selalu mempertahankan Ishak? Karena jalur Ishak ini akan menurunkan Israel. Lihat Kejadian 17:3 di situ. Aku akan menjadikan menjadi Tuhan bagi anak dan anak perjanjian gitu ya, anak yang dijanjikan. Jadi kepada anak yang tidak dijanjikan nggak jadi Tuhan. Nah ini untuk menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya, ini yang memunculkan bukan Oten tapi Yahudi. Yahudi ini ingin menghapus gitu, menghapus kebenaran dari silsilah dari Ismail ini. Betul. Menjadi nabi itu loh. Maksudnya itu misalkan kayak Taipudin itu kan ngomongnya gitu. Tidak ada nabi selain daripada Bani Israil. Ini kan hasil daripada intisari ajaran dari kitab Kejadian itu.
tentang Ishak yang dikorbankan. Itu loh Bang. Tapi kadang-kadang ini Bang, itu mungkin ada sebuah perumpamaan juga Bang. Itu kan yang dibilang perjanjian sunat Bang. Jadi ada mungkin itu sebuah perumpamaan, mungkin itu jadi yang disunat itu Ishak. Jadi yang dibilangnya kayak mengganti domba itu kayak menyembelih anaknya itu. Jadi sebenarnya menghilangkan nafsu duniawinya Ismail itu. Jadi itu kan perjanjian sunat itu. Ya udah. Ini kan karena diskusi Bang ya. Bang harus siap salah gitu. Siap salah gitu. Enggak apa-apa. Ya, lanjutkan. Ya, kalau saya pun salah, Pak Firman ini sering ngoreksi saya juga. Ya, siap salah. Mungkin kita bisa lihat Bang ya. Pertanyaannya lucunya begini. Orang dijanjikan sunat itu apa fungsinya? Apa manfaatnya? Apa sih kok harus sunat-sunat? Sedangkan orang di Korea itu 94 apa 97 itu ya. Saya pernah dapat informasi. Tanpa beragama mereka sunat. Tanpa ada literasi agama. Pemerintahnya memerintahkan rakyatnya untuk sunat. Untuk kebersihan. Lalu apa fungsinya orang-orang Israel dijanjikan sunat? Nggak akan ada yang bisa jawab tuh Bang. Satu dunia itu. Satu dunia RT 16 itu kan sama RT 1 itu. Nggak akan bisa jawab. Apa sebab? Ya, karena ini sudah dirubah gitu. Kita cek Quran, apa sih perjanjiannya? Lalu kami tarik perjanjian kepada Bani Israel. Allah berfirman, aku akan bersamaku jika engkau mendirikan sholat. Oh ini ternyata. Perjanjiannya itu sholat sebenarnya. Sunatnya apa fungsinya? Kalau kita nggak sunat, sholatnya batal nggak? Tak sah. Itu. Lalu Yahudi melanggar janjinya. Mereka langgar perkara sholat ini. Dirubah isi kitabnya. Dari perjanjian sholat ke perjanjian sunat. Ngeri Yahudi ini. Masa nggak sadar-sadar Pak Dewa? Ya. Sebenarnya kalau kita ambil pemikiran ini mungkin ya dari sekarang lah. Memang musuh di akhir kita kan Bang Dewa. Ini memang Yahudi ya. Iya, betul. Musuh final battle battle. Itu. Ngeri loh. Jadi kalau dia sholat, kalau dia menyesatkan kita mulai sekarang itu kita nggak heran. Udah watak. Oh, Yahudi kan sholat juga katanya. Loh, kalau mereka sholat, perintahnya ada nggak? Quran ada ya, akim sholat, waktu sholat. Di kitabnya nggak ada. Nggak ada. Berarti nggak sholat. Sholatnya untuk apa? Ya untuk takyah aja, nunjukin ke Islam. Kami sholat dulu. Nggak wajib kok mereka sholat. Menurut kitab mereka. Padahal dulu, Pak Firman kan pernah ditarik perjanjian ini. Cek ayatnya dari awal sampai habis tuh, sampai kejadian teman. Iya, jadi kan perjanjian sholatnya diputar balik kan. Jadi kan diputar balik kan. Iya. Kalau mengarah kan pencetus sunat itu kan Nabi Ibrahim. Jadi yang kok kenapa Ishak yang dikorban? Nah, Ibrahim ayat 37 Bang, Nabi Ibrahim udah sholat. Perjanjiannya dari dulu memang tentang sholat. Itu. Jadi pemutar balikan fakta. Sama kayak kita kan, kita berjanji sholat nggak? Berjanji. Dalam tahiyat kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji itu. Sungguhnya hidupku, matiku, ibadahku hanya untuk Allah semata. Itu janji itu. Salatku, ibadahku, matiku, hidupku hanya untuk Allah. Kan janji itu. Ikrar. Itu yang dilanggar mereka.
Makanya kitabnya nggak bisa dihafal sampai sekarang. Karena syaratnya gitu. Itu Zoom itu nggak pernah buka lagi, Tristan. Bentar lagi, mungkin sebelum puasa. Heeh. Buka dia, artinya kalau itu tempat kita kumpul nggak ada, nanti yang ada apa tentang penambahan atau saling mengingatkan, nanti payah nanti. Iya. Insya Allah nanti kan puasa kan, nanti ada ngaji kan disuruh. Insya Allah lari ke sana lagi balik. Iya. Kalau Pak Firman mau ke Zoom kembali ya ikut ini loh gerombolannya Pak Peceng kan ngaji tuh kami. Iyalah. Pak Peceng bareng mereka aja. Oh. Zoom terus kok udah. Kumpulan tadarus. Ikut. Iya, ke Zoom ini aja tuh kita nggak ke Zoom Tristan aja nggak bisa di situ, nggak tutup apa? Buka. Iya, di situ aja kita ngobrol. Cuman kosong. Tempat Bang Kismet, tempat Tristan gitu nanti. Kayak kuburan. Gantian nanti kita mulai dari apa si Kang Arya, terus itu Bang Kismet, ganti-gantian hari-hari gitu. Itu terus putar-putar 3. Di sini nggak bisa ngapalin data aja. Ya bawa. Nggak bisa di sini, nggak bisa. Makanya udah kayak berantem aja kalau diskusi sama orang itu. Ganti-gantian susah, ngambil susah semua. Berebutan yang bicaranya Bang ya. Iya. Susah. Bang Dewa ini sekarang posisinya di Bekasi. Berkeluarga Bang ya? Keluarga. Jadi itu Bang, jadi kalau saya sih baca kitab orang-orang itu kan untuk apa namanya, untuk pengetahuan dan untuk menjawab subhat. Ketika kita itu dipersalahkan, katanya datang terakhir, Islam itu baru muncul 600 tahun kemudian. Padahal Islam duluan yang muncul. Kapan? Ini sejak ada. Tetap nggak bakal nyambung sama orang itu Bang. Emang nggak nyambung. Iya nggak, makanya saya bilang langsung saya tembakin nanti pembenarannya di hari kiamat. Nggak gitu Bang, salah juga. Jadi kalau Abang berkata begitu, berarti sia-sia perjuangan Rasulullah SAW. Ya ini dengan mempertahankan Al-Quran itu dengan harta dan jiwanya. Apa sebab? Di dalam itulah jawaban Abang yang katakan tadi. Apa itu? Ayat-ayat penciptaan, tentang penciptaan Isa, Musa, Ibrahim, Yunus, Ilyas, Daud, Sulaiman alaihissalam. Maka ketika mereka menuduh kita agama terakhir, tinggal dibalikkan. Siapa yang menciptakan Nabi Musa gitu? Bisa nggak dia menjawab? Kalau kita bisa jawab, berarti hanya sampai dan memang harus yang terpercaya untuk menceritakan ciptaannya, kisahnya, yakni Allah. Terus kitab ini gimana? Tuhan kamu harus buktikan dulu dia menciptakan Musa alaihissalam. Nggak bisa, ya coret. Jadi nggak perlu nunggu sampai kiamat dulu Bang, membuktikan itu Bang. Itu Bang. Kita hafalin dulu nih ayat penciptaan, sesuaikan dengan biologi. Di biologi itu namanya reproduksi manusia. Itu misalkan atorik 5-7. Apalagi juga ilmu sana 5 kali kami main David ya khilil baina sulbi wa tara, itu yang terpancar dari antara tulang sulbi dan tulang dada laki-laki. Ada organ ya semua bisa. Tapi saya pernah loh yang diskusi sama Pak Framing itu, akhirnya memang mengakui sendiri dia bilang. Saya cuma nanya gini, sang pencipta itu sama Yesus satu sosok apa beda sosok tapi satu tujuan?
Dibilangnya beda sosok satu tujuan, ya udah sama saya bilang. Jadi kalau framing itu kan teman namanya Pak Hilman. Udah lama kami kenal Bang Dewa. Pak framing tadi kan. Jadi kadang-kadang ada yang Dia lucu. emang bener ya, apa ya? Dia lucu. Pernah gini dia ngomong. Yesus itu waktu mati, akhirnya tubuh kemuliaan apa masih tubuh sebelumnya? Dia nanya sama saya tuh, dia ketawa aja. Kenapa bro? Iya pas bangkit kan tubuhnya itu juga katanya. 3 hari kan membusuk, tiba-tiba muncul tubuh yang sebelumnya apa tubuh yang surgawi ya kecil. Itu lucu ya, kayaknya saya diskusi sama dia ketawa-tawa. Mungkin kalau abang kan baru kenal ya, kenal sama framing. Framing itu nama lamanya tuh si Terangkan. Pak Terangkan nanti nama di sini jadi framing. Atau Bang Dewa kalau ada yang mau ditanyakan gitu, jangan malu juga. Ini kan ada Pak Firman juga, ada Pak Yusuf. Ini jago ini filsafat ini Bang Yusuf nih. Gitu. Ini Power Ranger kebetulan Megazordnya belum muncul. Wah, belum berubah ini bang. Saya belum berubah. Pak Dewa boleh lah nanya-nanya. Jadi sehingga nanti ada tambahan-tambahan. Saat dialog itu ada tambahan. Tapi saya pernah pelajaran juga loh. Seperti kayak letak Taman Eden yang bilangnya. Eden. Jadi katanya melalui 4 sungai itu ya. Pison, Efrat, Gison, Efrat, Nil, Tigris. Jadi kalau ada geografisnya juga perbatasan antara Irak dan Kuwait. Tristan, aku geser bentar ya. Yang itu sebelah semua ya. Udah tinggalin dompet lah. buat ngopi kan. Iya. Lanjut aja. Jadi kalau dalam data itu mengacu kepada perbatasan Irak dan Kuwait. Ya, cuman ada 2 sungai bang yang belum ketemu. Gison sama Gison. Entah di mana tuh sungainya, nggak tahu. Irak kalau menurut geografisnya itu Irak. Mungkin kalau dalam pemahaman saya. Irak itu Efrat. Nil itu Efrat, Tigris, Pison. Gison di mana? Gak ada bang. Gak ada bang. Sungai Gison gak ada. Efrat, Tigris, Pison. Nah, yang jadi masalah itu kan kata Tuhan yang ada di situ katanya, wahai Adam jagalah taman ini. Jadi kalau abang perhatikan dari sungai Nil sampai sungai Efrat itu ada tamannya nggak sih? 4 sungai. 5. Kalau ininya 4 sih kalau itunya. Gison, Tigris, Nil, Efrat 5. Tapi emang kalau dalam itunya geografinya itu catatan sejarahnya mengacu pada Irak, Mesopotamia kuno. Ya, kita iakan dulu, nggak ada masalah. Di Irak itu ada taman nggak sih bang? Habislah zaman banjir bah itu kan nggak ada lagi, nggak ada yang tersisa. Setahu saya di situ itu kan padang pasir. Bagaimana padang pasir bisa tumbuh taman bang? Jagalah taman apaan? Taman anak-anak. Nah, kemudian saya dialog nih sama kawan Yahudi, si Billy kan. Bill, itu Eden sebelah mana bro? Oh Eden itu kan dimensinya beda. Gerbangnya di kuburan Abraham. Di Hebron. Ini dimensi beda. Jadi lokasinya memang bukan di bumi. Lokasinya. Dimensi beda. Si ini karena memang ketika orang-orang Islam itu kan selalu minta bukti bang, misalkan piramid ada Kasus 38, kemudian Nabi Ibrahim dibakar ada di Ur Kasdim, kemudian tentang kaum Ad, Nabi Hud itu ada di Yaman, kaum Samud, Nabi Soleh itu ada di antara Yaman dan Mekah. Arkeolognya ada. Ketika kita tanya balik ke mereka, arkeolog Eden ada nggak? Nggak ada.
itu Pak. Apa Bang? Dapat dari Mesopotamia Google, kuno. dapat kan? Iya, Jadi abang dapat dari Google kan, peninggalan-peninggalan di zaman Eden kan. Tahu. Mesopotamia, kalau dalam sejarahnya itu Mesopotamia kuno itu bahasanya Semitik Arab Pak. Semitik itu kan dari Motor tuh turunan Nabi apa Nuh. kayak? Irak itu ada Arab dua Arab bahasanya ini bang. Semitik. Nah, ini abang ingat ya, di Irak Iran itu ada dua bahasa. Irak itu dia pakai bahasa Akkadian kuno. Di Iran itu pakai bahasa Persia. Dulu tuh nyatu bang, Irak Iran itu bang. Dulu. Nah, yang Arab itu di Yaman. Laut, arah laut bawah. Nah, nanti di arah selatan, di arah utara, di Kanaan, dulu namanya Kanaan. Sumeria iya Sumeria bahasa Sumeria. Sumeria. Nah, kalau Sumeria, dia Akkadian kuno. Dari Sumeria kuno ke Akkadia baru ke Aryan yang punya pecah bahasa. Nah, kalau Gara-gara Arab itu sendiri, Bang. menara Babel apa ya yang katanya ambruk. Ya. Nah, itu kan namanya Sem Binu awalnya. Tapi kalau kita ke arah Mesir itu Ham Binu. Kalau ke Eropa, Bulgaria sana, Yafet Binu. Ini anak-anak Nabi Nuh ini yang membuat bahasa-bahasa itu pecah belah. Jatuhnya Sem. Kalau abang mengatakan Semitik. Eden itu di Irak, kok batasnya sampai ke Mesir, bang? Nil, Efrat. Nil itu kan di Mesir, bang. Daerah Sukhot sana. Semua dimulai dari susuk terus santet apa segala macam. Dan ketawa Emang minta dinyanyi. si siapa? Orang minta nyanyi kan. Dengar si Sabkatul kan udah bikin Zoom sendiri kan? Enggak juga, ada sering masuk. Dia juga Zoom Ada, pengajaran. gua kemarin Ya, kan Zoom coba. pengajaran lu udah masuk aja sono. Iya, gua kesana. Siapa tahu lu pinter. Gua berantem sama Sabkatul, nggak berantem sih, cuma. Ngapain lu suka berantem? Enak Gua lu. tahu lu punya mami satu lu. Dia panggil kakek kok, dia panggil aku mami. Aku panggilnya mami, lu ada satu. Ya kau punya mami lah tuh, mami kau tuh yang tak bete. Apaan mami, dia masih cuma 35 lah, 40 paling nggak jauh. 35-an. Nggak kemarin kan Paling segede anak gue. dengar. Lu gimana sih lu? Ada Zoom baru, Zoom siapa? Kau bang gitu Ya, kan. Zoom pengajaran, dia cuma Ya, pengajaran. dengar dulu. Kata gua, Lu masuk aja, biar dia ajarin, jadi lu bisa. Kau tendang juga lo denger ngomong apa. Oke, iya, ntar lu kan bisa jawab, bantu lu yang jawab. Jadi lu duduk dengan gua, ntar lu yang jawab. Lu denger nggak Habis sih? jawab, lu udah pinter jawab. Habis lu pinter jawab, ntar gua bayar kau. Udah pinter jawab lawan cuma ya. Iyalah, kau pinter jawab sama Juma. Terus tanya lagi si Juma, Quran itu dia ya gitu.